9 waktu terbaik membaca solawat. Membaca solawat Nabi merupakan salah satu amalan ringan berpahala besar. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca solawat Nabi bisa kapan saja dan di mana saja asal bukan tempat terlarang. Waktunya bisa pagi, siang, maupun malam, baik di masjid, di rumah, di kantor, maupun di jalan. Inilah 9 waktu terbaik membaca solawat. 1. Ketika mendengar adzan. Rasulullah bersabda, jika kalian mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Kemudian bersolawatlah untukku. Karena siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, beri ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untukku. Karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta untukku wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim. 2. Ketika khutbah. Solawat Nabi merupakan rukun dari khutbah, baik khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, maupun khutbah nikah. 3. Ketika akan meninggalkan majelis. Menurut sebagian ulama, salah satu sunnah ketika beranjak dari majelis adalah membaca solawat. Jadi, selain membaca doa penutup majelis, sunnah pula membaca solawat sebelum mengakhiri majelis. Tidaklah satu kaum duduk kemudian berpisah tanpa bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali keadaan mereka lebih busuk daripada bangkai. Hadis riwayat An-Nasai. 4. Ketika berdoa. Termasuk adab berdoa adalah membaca solawat Nabi. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah, menyanjungnya, lalu bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mintalah doa yang ia inginkan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud Hasan Sahih. 5. Ketika tasyahud. Kaum muslimin sepakat tentang pensyariatan membaca solawat ketika tasyahud, meskipun berbeda pendapat mengenai hukumnya apakah wajib atau sunnah. Sehingga kita jumpai riwayat tasyahud Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Abu Musa al-Asy'ari, semuanya hanya menggunakan solawat salam dengan kalimat Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu wahai Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Sedangkan pada tasyahud akhir, umumnya bacaan tasyahud lebih panjang dengan menambahkan solawat Ibrahimiyah. 6. Setelah takbir kedua sholat jenazah. Berbeda dengan sholat pada umumnya, sholat jenazah hanya berdiri dengan 4 takbir. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Setelah takbir pertama, membaca surat Al-Fatihah. Setelah takbir kedua, membaca solawat. Kemudian setelah takbir ketiga, membaca doa. Pun setelah takbir keempat juga membaca doa. Kemudian salam. 7. Ketika disebut nama Nabi, ketika nama Nabi Muhammad disebut, sunnah bagi kita untuk membaca solawat. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Abdul Bar At-Tahawi dan Al-Halimi berpendapat membaca solawat pada saat itu hukumnya wajib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk pelit seseorang yang namaku disebut di sisinya tetapi ia tidak bersolawat untukku. Hadis riwayat Ahmad. 8. Hari Jumat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan memperbanyak solawat pada hari beliau melihat solawat tersebut. Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Baihaqi. 9. Ketika masuk dan keluar masjid. Dari Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata apabila Rasulullah masuk masjid, beliau berdoa dengan nama Allah dan solawat atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Apabila keluar masjid, beliau berdoa dengan nama Allah dan solawat atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu keutamaanmu. Hadis riwayat Ahmad. Walahu alam bis sawab.